Mereka datang di tengah malam, tanpa peringatan, menutup kepala, dan membawamu dengan kasar. Saat matahari terbit, kamu hanyalah angka dalam sistem. Seorang tahanan di Camp 22. Di episode The Infographic Show hari ini, kami ungkap rahasia tergelap kamp konsentrasi paling terkenal di Korea Utara. Kamu sudah tahu tentang kerasnya sistem peradilan di Korea Utara. Di kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah seorang auditor di pemerintahan pusat dan di bawah Juche. Tidak ada kejahatan yang lebih buruk daripada ketidaksetiaan. Penentang rezim Kim tidak menanggung akibatnya sendiri. Keluarga mereka dicap sebagai ancaman bagi dinasti yang berkuasa lebih dari 70 tahun. Korea Utara tidak mentolerir pengkhianatan seperti ini. Dan Anda yang sering menangani kasus serupa pun selalu berhati-hati dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dan ketika Anda membuka pintu larut malam dan langsung diborgol, rasanya seolah seluruh dunia Anda runtuh. Anda tidak tahu bagaimana ini terjadi. Pasti ini kasus salah identitas dan Anda senang mengenali salah satu rekan kerja Anda di antara tim penangkap. Anda menyatakan tidak bersalah dan setia pada pemerintah, lalu disambut popor senapan di wajah. Anda jatuh ke tanah, darah terasa seperti logam di mulut. Mereka menyeret Anda, memaksakan tudung ke kepala, lalu melempar Anda ke dalam van. Anda tak bisa melihat jelas, hanya mendengar tim berbicara. Sepupu Anda yang melaporkan Anda setelah tertangkap mengunduh media barat secara ilegal, hal yang sangat dilarang di Korea Utara. Itu sudah cukup membuat seluruh keluarga Anda dianggap musuh dan Anda tahu kemana akan dibawa. Camp 22 juga disebut kamp konsentrasi Hoyung, adalah salah satu institusi paling ditakuti di Korea Utara, dikenal sebagai Kowaliso atau kamp kerja paksa tahanan politik. Tempat ini sangat aman dan terisolasi dari seluruh Korea Utara, dirancang agar tak seorang pun bisa masuk atau keluar. Kamu dibawa sejauh mungkin dari Pyongyang ke arah timur laut negara itu, dekat perbatasan dengan Rusia. Kamu akan dihapus sepenuhnya dari semua catatan. Karena kamp ini secara resmi tidak ada, pemerintah Korea Utara umumnya menyangkal keberadaannya. Begitu orang-orang dicap sebagai musuh negara, mereka pada dasarnya menghilang, dikeluarkan dari sistem dan ditempatkan di suatu tempat di mana bahkan kenalan mereka pun tidak bisa membantu mereka. Kamp ini yang didirikan oleh Kim Il-sung dan putranya Kim Jong-il telah digunakan selama hampir 50 tahun. Letaknya yang terpencil di Korea Utara menjadikan pekerjaan di sana sulit dan sepi, dengan lebih dari 1.000 orang pada dasarnya tinggal di lokasi itu. Para penjaga juga seperti tahanan saat bertugas dan siap melampiaskan itu kepada Anda. Anda diturunkan dari van, agen-agen berteriak dan menodongkan senapan. Anda dengan putus asa melihat sekeliling berharap bisa melihat anggota keluarga Anda di sini. Tapi tidak ada tanda-tanda siapapun, hanya beberapa tahanan lain, semuanya sama-sama ketakutan. Penjaga memaksa Anda terus berjalan, memukul siapapun yang ragu walau sebentar. Anjing-anjing menggeram dan menarik tali kekangnya, seolah mencari alasan mencabik Anda. Anda sempat melihat sekitar saat didorong maju. Kamp besar itu penuh orang, hampir seperti kota. Setiap orang di sini adalah penjahat atau penjaga. Kau tahu siapa yang dikirim ke sini? Ada yang tahu, pemerintah menganggap mereka bukan hanya penjahat, tapi juga yang tak bisa diperbaiki lagi. Korea Utara memiliki banyak kamp kerja paksa berat, bahkan untuk tahanan asing. Namun, tahanan di kamp 22 berbeda, karena mereka tidak akan pernah dibebaskan. Ini mencakup pembangkang, mereka yang dianggap tidak setia, serta minoritas agama dan warga Jepang atau Korea Selatan yang dianggap berisiko keamanan. Saat Anda melihat melalui pagar, kepada beberapa orang di baliknya, Anda melihat anak-anak. Banyak dari mereka mungkin lahir di sini, namun sudah dihukum seumur hidup sejak lahir karena garis keturunan keluarga. Dan Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup di sini? Semua orang tampak kurus kering, mata mereka kosong, seolah-olah mereka sudah kehilangan semua harapan untuk hidup di sini. Mereka di sini hanya untuk dipaksa kerja sampai mati. Bahkan kematian tak memberi harapan bagi keluarga mereka. Penjaga utama membangunkan Anda dari lamunan dan memberi perintah. Ia menjelaskan tata letak dan beberapa bagian inti kamp. Titik masuk utama tempat Anda dibawa adalah markas camp. Tempat itu berisi kantor administrasi dan tempat tinggal, serta pabrik untuk pekerjaan ringan seperti makanan dan pakaian. Bagian terbesar kamp adalah pertanian, tempat mayoritas tahanan bekerja, tapi bukan Anda. Sebagai tahanan pria lajang yang relatif muda dan kuat,
Anda akan dikirim ke Chung Bongri, sebuah tambang batu bara yang sangat besar. Tahanan yang dinilai paling tahan kesulitan dan mudah dikorbankan ditempatkan di sini di bawah pengawasan ketat penjaga. Satu-satunya hal lain yang bisa ditemukan di wilayah ini adalah rel kereta api untuk pengiriman batu bara, serta sebuah rumah sakit dan barak. Semakin Anda mendekati tahanan lain di sini, semakin banyak kengerian terungkap. Sudah biasa melihat luka, bekas luka, hidung patah, dan telinga yang rusak. Anda melihat beberapa jari yang hilang, dan beberapa tahanan lainnya bahkan kehilangan satu mata. Tetapi mereka semua tetap berbaris untuk masuk ke dalam tambang. Anda tetap mendapat orientasi singkat, didorong ke barisan, lalu penjaga berteriak memberi beberapa perintah. Anda dan pemula lain diancam tahanan lain untuk memenuhi target. Bukan hanya penjaga yang perlu dikhawatirkan, bertahan hidup pun jadi urusan sehari-hari. Pekerjaan ini berat dan melelahkan sejak awal sebagai pemula. Kamu ditempatkan di bagian belakang antrean, didorong ke dalam lorong yang gelap, dan tugas utamamu adalah memecah bongkahan batu bara besar, lalu mengoperkannya ke atas antrean. Kamu tidak diberi perlengkapan pelindung apapun, dan kamu berusaha sebaik mungkin agar tidak ada pecahan yang hilang. Sedikit kekurangan bisa berakibat hukuman berat. Waktu terus berjalan, dan di sini pergerakan tak pernah berhenti. Tidak ada yang namanya istirahat, dan kamu tidak bisa melihat matahari, dan kamu akan beruntung jika bisa melihatnya sama sekali. Saat kamu keluar dari tambang, semuanya gelap dan kamu hampir tidak bisa melihat apapun di depanmu. Kamu digiring ke tempat makan, diberi mangkuk, lalu ngeri saat pekerja hanya menuang bubur jagung sedikit. Bubur hanya beberapa ons saja, kamu kelaparan. Kamu melahapnya dengan cepat, tapi itu nyaris tidak mengurangi rasa lapar yang terus tumbuh di dalam dirimu. Kamu menyadari ini bukan makanan pembuka, melainkan semua yang akan mereka berikan. Tidak mungkin kamu bisa bertahan hidup dengan ini dalam jangka panjang, dan kamu tidak tahu bagaimana orang lain bisa bertahan di sini. Tapi kamu akan mencari tahu. Baraknya sederhana, hanya ada ranjang susun dan perlengkapan tidur minim. Toilet satu-satunya adalah toilet bersama, baunya tercium dari sini. Setelah lampu padam dan penjaga pergi, suara gemerisik terdengar. Tetanggamu keluar, dan segera menjadi jelas bahwa mereka sedang berburu. Mereka panik mencari di padang rumput untuk menemukan jejak kehidupan, kadal, tikus, katak, hingga serangga. Sebagian orang menyimpan hasil tangkapan, sedangkan lainnya langsung memakan hewan yang baru dibunuh. Semua itu tampak begitu asing dan barbar bagimu, tapi kamu akan terbiasa mau tidak mau. Beberapa minggu di camp, semuanya jadi terasa biasa. Kamu dibangunkan saat fajar, mendapat bubur jagung pertama, lalu disuruh kerja di tambang. Tanganmu kapalan, paru-paru makin berat tiap hari, dan satu jari rusak akibat gerobak tambang masih sulit ditekuk. Kamu sudah bekerja keras, patuh aturan, dan belajar dari narapidana lain hingga berhasil menguasai cara berburu. Kamu merasa sangat mudah menangkap katak yang bisa direbus diam-diam menggunakan api buatan sendiri di tengah malam. Namun, bahkan upaya bertahan hidup ini bisa berakibat fatal. Salah satu pelajaran terpenting yang kamu pelajari selama di sini adalah bahwa segala bentuk ketidakpatuhan akan berujung pada satu konsekuensi. Tempat tidurmu sekarang sedikit lebih kosong karena seminggu yang lalu salah satu temanmu mencoba menangkap tikus di siang hari. Dia terlihat oleh para penjaga, dibawa pergi dan dibawa ke pusat eksekusi di ujung jauh camp. Tidak ada yang pernah kembali dari sana, dan mencuri makanan adalah pelanggaran berat yang dihukum mati. Tidak peduli bahwa bubur dalam jumlah kecil yang diberikan setiap hari tidak cukup untuk bertahan hidup. Tidak peduli bahwa satwa liar itu memang ada secara alami. Yang terpenting hanya kehendak camp itu. Para tahanan sering digiring melewati lokasi eksekusi sebagai peringatan konsekuensi pelanggaran. Hanya ada satu momen istirahat dari kerja kerasmu setiap hari. Kamu bekerja dari pagi hingga malam, tapi sebelum tidur, kamu selalu dibawa ke tempat itu. Kegiatan pengayaan yang diizinkan di sini adalah sesi reedukasi budaya dan kritik diri. Dalam pelayanan komunal ini, kamu harus menilai dan mengumumkan kekuranganmu sendiri pada partai secara terbuka. Pidato disampaikan anggota partai yang setia dan bereputasi baik sebagai contoh. Kamu sadar seharusnya lebih mengawasi keluargamu agar sepupumu tidak terjerumus korupsi yang akhirnya menghancurkanmu. Namun satu-satunya kesalahanmu hanyalah terlalu fokus pada pekerjaanmu untuk partai. Tentu saja kamu masih bisa ditebus, bukan? Kamu mendapat harapan pertama di salah satu sesi itu.
Salah satu pembicara adalah anggota senior biro auditor tempat kamu dulu bekerja yang terasa sudah sangat lama. Kamu memastikan suaramu sangat keras saat sesi itu. Kamu sangat kritis terhadap kekuranganmu sendiri sambil menekankan loyalitasmu pada partai di posisi sebelumnya. Kamu mencoba menarik perhatiannya dan ketika berhasil, dia menatapmu dengan penuh penghinaan lalu kamu segera disuruh pergi. Para penjaga memperlakukanmu dengan kasar saat kamu dibawa kembali ke barak. Tidak ada harapan bagi para tahanan di sini, dan tidak ada jalan keluar dari daftar itu. Semakin banyak kamu belajar tentang penjara ini, semakin kamu merasa bahwa mungkin kamu memang pantas mendapatkannya, bukan karena hubunganmu dengan seorang penjahat, tetapi karena pernah berperan dalam mengirim orang-orang ke camp ini sejak awal. Setiap hari kamu menghadapi kengerian baru, kamu melihat anak 6 tahun bekerja keras di ladang, membantu menyiapkan hasil panen orang tua mereka. Kamu melihat pria-pria tua berbaris di sampingmu, mengantre dan bekerja keras di tambang. Salah satu dari mereka roboh. Beberapa hari yang lalu, saat ada yang meninggal karena serangan jantung, kamu diperintahkan untuk meninggalkan jasadnya di sana dan terus bekerja. Kamu tak tahu pasti jumlah orang di camp ini, tapi kemungkinan hampir 50.000 orang. Tempat ini lebih mirip kota daripada camp, dan kompleks besar ini tampaknya memperlakukan semua orang dengan kekerasan yang hampir sama. Kecuali satu, yang datang bersama keluarga diizinkan mendapat sedikit hak istimewa. Jika mereka berperilaku baik dalam waktu lama, mereka bisa diizinkan tinggal di perumahan komunal, tapi di sini kamu sendirian. Rekan kerjamu di tambang menjatuhkan lampu, menyebabkan api dan mengubah bagian belakang lorong tambang jadi bola api. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil melarikan diri dari apa yang kemudian menjadi salah satu bencana terburuk di camp dalam beberapa tahun terakhir. Lorong tambang itu ditutup rapat, memastikan bahwa siapapun yang tertinggal di dalam tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Para penyintas segera dipukuli karena kegagalan mereka, tapi kamu nyaris tidak merasakannya dibandingkan dengan rasa sakit yang membakar akibat luka bakar dan menghirup asap. Kamu terluka, tapi tetap dianggap pekerja potensial. Rumah sakit tambang jarang dikunjungi, pengobatannya sederhana dan menyakitkan. Tujuannya hanya menstabilkan kondisimu agar kamu bisa bekerja lagi. Untungnya, sebagian besar lukamu hanya luka luar. Kamu berteriak saat alkohol dioleskan ke luka bakarmu, tapi itu mengurangi risiko infeksi, penyebab kematian yang cepat. Di camp ini, kamu begitu sering merasakan sakit hingga hampir tak sadar lagi. Saat perawat tua, tahanan lama di camp, membungkuk dan berbisik di telingamu, ibumu mencarimu. Kamu tahu itu mungkin terjadi. Lagi pula, keluargamu kemungkinan besar sudah ditangkap. Ayahmu sudah lama meninggal, tapi ibumu mungkin tetap dibawa kerja keras di ladang pertanian. Pekerja ini mungkin mempertaruhkan segalanya hanya dengan bicara padamu. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin. Keluargamu cukup berpangkat di Pyongyang. Pasti ada jalan keluar dari sini. Setidaknya, agar bisa berkumpul lagi dengan mereka dan meyakinkan administrator bahwa kamu tidak bersalah. Ada sedikit hal di sini yang dihargai, tapi kau tahu satu hal, itu mungkin akan mengorbankan jiwamu. Satu-satunya mata uang nyata yang dimiliki para tahanan di neraka ini adalah kata-kata mereka. Dan para penjaga hanya peduli pada bukti pelanggaran. Ini adalah camp saling memangsa. Salah satu yang terburuk di seluruh fasilitas, dan mereka telah berjuang keras untuk bertahan hidup. Seperti kamu juga memperhatikan mereka dengan cermat. Kamu tahu, jika mereka melanggar aturan, kamu bisa lapor ke penjaga dan kamu tidak sendiri. Mengadu sudah biasa di sini, karena orang-orang berusaha cari muka pada penjaga atau sekadar mengurangi persaingan untuk kebutuhan dasar hidup. Dan memang butuh waktu, tapi cara itu berhasil. Sekelompok tahanan baru dibawa masuk setelah sebulan berlalu. Kamu kembali ke tambang setelah pulih, dan tubuhmu semakin sakit, hingga suatu hari kamu dipisahkan dari barisan dan dibawa ke mobil transportasi. Kamu melihat tatapan amarah tajam dari tahanan lain. Kamu bertanya-tanya apakah mereka tahu apa yang telah kamu lakukan, atau mereka hanya iri dengan kemungkinanmu untuk melarikan diri. Saat didorong masuk kendaraan, kamu sadar, bahkan tak tahu apakah ini benar-benar pelarian. Kamu bisa saja dibawa menuju kematianmu tanpa penjelasan dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Nasibmu akan segera berubah dan semuanya di luar kendalimu. Kamu diantar ke salah satu koloni pertanian hukuman besar di perkemahan. Ini mungkin adalah hadiah atas kesetiaanmu dengan mengkhianati sesama tahananmu.
Sekilas melihat sekitar, tampak ini tidak membawa kelegaan. Jam kerja tetap panjang, tahanan tetap lemah dan lapar. Banyak wanita dan anak-anak di sekitar, tapi melihat anak-anak kecil itu membuatmu kembali meragukan semua yang pernah diajarkan. Tapi ini langkah lebih dekat ke jawaban. Sekarang, kamu hanya perlu bertahan dengan rutinitas baru. Kehidupan brutal di camp seperti ini sudah jadi kebiasaan. Kamu patuhi perintah, menunduk, bekerja keras, menghindari perhatian, dan mencari peluang. Bekerja di ladang menawarkan lebih banyak peluang untuk memanen ternak, tapi juga ada lebih banyak penjaga. Jatah malam hari persaingannya lebih sedikit, tapi lebih sulit untuk dilakukan. Namun, tubuhmu tidak terasa terlalu hancur setelah setiap hari, dan paru-parumu sudah mulai pulih. Ini tetap pekerjaan berat, tapi terasa lebih berkelanjutan dan kamu makin dekat dengan jawaban. Kamu tidak mengenal siapapun di sini, tapi kamu menunggu para penjaga pindah ke bagian lain sebelum kamu bertanya kepada salah satu rekan kerjamu untuk mendapatkan informasi. Butuh beberapa kali percobaan menunggu kesempatan di dekat orang baru, tapi akhirnya kamu mendapatkan informasi yang kamu inginkan. Ibumu berada di bagian sebelah, mengerjakan pekerjaan pertanian yang sama. Dia masih hidup dan kamu mungkin bisa menghubunginya. Kamu diminta menghubungi orang di ranjang sebelah saat malam dalam kegelapan. Ini tindakan paling berisiko yang pernah kamu lakukan, tapi akan sepadan. Kontakmu pria sinis. Dia dibawa ke sini beberapa dekade yang lalu dan seluruh keluarganya sudah lama meninggal. Tapi dia telah membangun banyak kontak dan dia bilang bahwa dia bisa menyampaikan pesan kepada ibumu. Kamu membayar dengan tikus dan katak, salah satu mata uang termahal, lalu memberikan pesan itu. Sekarang kamu harus menunggu lama untuk melihat apakah dia akhirnya membawakan balasan. Memberimu kontak pertamamu dengan orang-orang yang kamu kenal di dunia luar, atau jika semua itu sia-sia saja. Dan tak lama kemudian, harapan pun datang. Kamu mengenali tulisan tangan ibumu. Itu tulisan tangan yang sama seperti di surat-surat dari desamu saat wajib militer dan saat kamu pindah ke Pyongyang. Sepupumu dieksekusi beberapa hari setelah tiba di camp karena mencoba kabur. Namun, banyak anggota keluargamu masih ada. Kebanyakan di sektor pertanian, namun kamu sebagai pria lajang dengan posisi tinggi sebelumnya, mungkin ditempatkan terpisah karena dianggap lebih berisiko. Sekarang kamu lebih dekat, mungkin ada rencana ibumu bertemu wanita di kamp yang punya kontak di Tiongkok. Dia mengklaim bahwa jika mereka berhasil menyeberangi perbatasan, mereka bisa mencari perlindungan di sana dan akhirnya menuju ke zona aman, mungkin di suatu tempat di Asia Tenggara. Lokasi terpencil menyulitkan pelarian, tapi juga membuatmu sulit dilacak. Untuk pertama kalinya selama kamu di sini, kamu punya sedikit harapan, tapi sekarang kamu harus mencari cara untuk keluar dari sini. Langkah pertama adalah menuju dari bagian kamp pertanianmu ke bagiannya. Itu tidak akan mudah dan kematian mengintai di setiap sudut. Waktu terbaik melarikan diri adalah setelah gelap, saat banyak tahanan mencari makanan. Kamu memanfaatkan situasi dan merangkak di rerumputan teki. Itu menyakitkan dan menjijikkan, tapi bukan hal baru. Dan selama kamu tetap merunduk di tanah, kamu mungkin dikira seekor tikus yang berisik di rerumputan. Jauh lebih umum daripada seorang tahanan yang mencoba melarikan diri. Jaraknya beberapa mil ke kamp berikutnya, dan untungnya ibumu memberimu informasi yang benar tentang cara mencapai tempat tidurnya. Saat yang menentukan telah tiba. Sudah sangat lama, tapi kamu akan segera bertemu kembali. Dia memelukmu saat kamu tiba, tapi hanya ada sedikit waktu untuk bicara. Dia memberitahumu bahwa dia telah menghitung waktu kereta yang melewati kamp dengan sangat hati-hati, sesuatu yang sangat kamu pahami. Kereta itu sering dipakai mengangkut batu bara hasil galianku berbulan-bulan. Kereta sempat berhenti sebentar di area ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk naik ke kompartemen kargo. Di ujung jalur, kamu akan melompat turun dan mulai berjalan kaki. Ini rencana yang berisiko, dengan banyak sekali kemungkinan gagal, tapi ini satu-satunya yang kamu punya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan keluargamu. Kamu mengumpulkan beberapa anggota keluarga lain dari ranjang terdekat. Adik perempuanmu, yang selama ini tinggal bersama ibumu di perumahan komunal, belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kamu bertemu lagi dengannya. Ibumu membawamu ke kereta dan kamu akan melihatnya berhenti sebentar lagi. Kamu telah masuk ke dalam gerbong barang yang sempit bersama beberapa anggota keluargamu yang masih selamat, bersembunyi demi keselamatan saat kereta itu mulai berjalan lagi. Kereta biasanya berjalan tanpa henti selama beberapa jam, sehingga perjalanan ke tujuan akhir biasanya lancar.
kecuali hari ini kereta berhenti lebih awal. Kamu sempat berharap ini hanya kerusakan, tapi harapan itu langsung pupus. Saat teriakan dalam bahasa Korea terdengar dan tentara bersenjata memaksa buka pintu, mereka memang sudah menunggumu. Kamu tak pernah tahu bagaimana mereka menemukanmu. Apa kamu terlalu ceroboh? Apakah informanmu yang melaporimu? Atau anggota keluargamu mengkhianatimu demi keringanan? Satu hal yang pasti, seperti yang banyak orang pelajari dengan susah payah, tidak ada jalan keluar dari Camp 22. Tonton melarikan diri dari Camp Interniran Korea Utara, satu-satunya yang pernah melakukannya, atau klik video ini saja